Nah, kadang kita kan lihat dan mendengar orang-orang di sekitar kita ya dalam menjalani kehidupan ini kan suka dan duka ya kan, terus jatuh bangun ya. Itu maksudnya jiwa kita itu apakah bisa terpengaruh dengan keadaan dari kehidupan itu, Pak? Misalnya dia lagi jatuh gitu kan, biasanya orang sering ingat Tuhan ya. Iya. Istilah dia justru pada saat jatuh itu baru ingat Tuhan gitu. Bisa nggak kira-kira jiwa itu terpengaruh dengan keadaan seperti itu? Terus ada juga yang di Al-Quran kita sering dengar, hai jiwa-jiwa yang tenang ya. Maksudnya jiwa yang tenang itu yang bagaimana itu? Kira-kira gambarannya seperti apa? Iya. Ya memang persoalan jiwa itu persoalan yang rigid ya, yang rumit ya, yang boleh jadi tidak banyak buku yang membahas tentang jiwa. Karena memang kalau dicari definisinya memang sangat luas gitu. Sehingga dalam banyak riwayat para filsuf itu juga tanda kutip tidak punya waktu cukup untuk membahas tentang jiwa. Ini para filsuf dari abad 9, 10, 11 sampai kemudian abad ke-15 itu banyak lahir para filsuf, tetapi mereka seolah kehabisan waktu, kurangnya cukup waktu untuk membahas tentang jiwa. Karena jiwa itu lagi-lagi sebagai puncak pengetahuan yang rumit, gitu. Padahal dia realitas kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tadi dikatakan dalam Al-Quran, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Kembalilah ya kan? kepada Tuhanmu gitu. Lalu kemudian kita mencoba mencari makna seperti apa sih jiwa yang tenang itu kan. Berarti saat yang sama ya ada jiwa-jiwa yang gelisah, yang tidak tenang ya. Ya fluktuasinya seperti itu. Kita dilanda kegelisahan, kekhawatiran. Satu sisi kadang-kala kita tiba-tiba penuh dengan harapan, dengan optimisme, ya, fluktuasi. Lalu sebetulnya jiwa yang tenang itu seperti apa, kan gitu. Nah, kalau kita ingin memperdalam pembahasan jiwa memang tidak cukup satu waktu ya kan. Tapi minimal kita sudah mulai bisa mengidentifikasi jiwa kita kan. Bahwa jiwa sebelumnya pernah kita bahas sebagai makna umum yaitu sosok ya, identitas gitu kan, personal. Nah, sebenarnya jiwa itu dimulai dari kebangkitan hingga terus menuju akhir tujuannya itu memiliki derajat, memiliki level atau tingkatan. Jadi nggak sama, setiap makhluk atau manusia ini punya jiwa yang sama. Ya, contoh misalkan dalam kitab suci Nabi aja jiwa satu sama lain berbeda, ya kan. Artinya bahwa setiap perjalanan jiwa itu dari kebangkitan hingga akhir tujuannya yaitu ke Tuhannya itu memiliki makom-makom derajat, ya, derajat-derajat jiwa gitu. Nah masalahnya ya dimanapun kita punya makom itu sebetulnya nggak masalah. Yang penting tidak jatuh atau terpuruk menjadi jiwa yang liar atau jiwa yang sesat, ya kan? Atau umumnya dianggap sebagai jiwanya jiwa hewan, jiwa kebinatangan, ya kan? Makanya ada kata seringkali orang itu manusia serigala, ya kan? Bukan berarti dia fisiknya serigala,
tapi sebetulnya sedang mengarah kepada sosok seseorang yang berjiwa serigala. Nah, jadi perjalanan jiwa ini sebetulnya itu pada akhirnya dia berjalan menuju ke sendiriannya, tidak bersama yang lain. Ya gitu. Sama dengan proses ketika dari bayi merangkak, ya, kemudian berdiri tertatih-tatih, jatuh, sampai bisa berjalan stabil, lalu kemudian bahkan bisa berlari. Itu prosesnya sendiri kan. Orang tua sekitarnya paling melatih ya kan supaya dia bisa berjalan. Tapi prinsipnya di situ seorang anak itu pada akhirnya dia berjalan sendiri sampai kemudian dia bisa berlari. Nggak ada kan cerita, yuk saya gendong kamu ya, kecuali nggak punya kaki kan untuk berlari. Artinya perjalanan jiwa itu seperti itu. Dia menuju perjalanan sendirinya, 100% sendiri. Yang akhirnya menuju Tuhannya. Nah masalahnya seseorang itu harus menemukan kebangkitannya. Kebangkitan jiwa itu dimulai sejak kapan? Gitu. Nah, orang menganggap makna kebangkitan itu nanti setelah mati, kematian. Itu pembahasan berbeda. Tapi makna kebangkitan itu adalah ketika seseorang pertama kali dia mengenal jiwanya. Dia bisa membedakan jiwa yang sebenarnya dengan jiwa yang menempel, faktor-faktor eksternal yang menempel kepada jiwanya, sehingga dia tersurup, ya kan? Atau kesurupan, ya kan? Sehingga ada konser nih, yuk ikut-ikutan nonton, ya kan? Saya hobi banget nih sama penyanyi ini, idola. Nah, itu sebetulnya bukan jiwanya. Ketika seseorang atau kita mengidolakan, bahkan kita mengidolakan Rasulullah, itu sejatinya bukan jiwa kita. Nah ini kita ambil positifnya kan, kita mencintai Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, itu harus kembali kepada jiwa kita supaya jiwa kita menjadi jiwa yang murni. Kita mencintai orang soleh tujuannya supaya jiwa kita murni, gitu. Bukan menjadi makna harfiah follower gitu. Kita harus menemukan jiwa kita sendiri, sehingga keikutsertaan kepada orang yang kita cinta itu berdasarkan kesadaran. Sudah kenal jiwa kita. Nah, oke, jadi derajat jiwa itu di level dasarnya adalah kan gini, siapa saya gitu kan. Biasanya itu ditunjuknya kepada diri kita, tubuh kita. Sehingga ini ya tubuh saya gitu. Nah, dari situ berarti jiwa pertama kali itu melekat dan terlekat dengan tubuh. Tubuh ini kan fisik ya, materi. Maka akhirnya kita sampai kepada kesadaran bahwa saya adalah, tubuh ini adalah saya. Nah, tidak kemudian tubuh ini adalah jiwa saya, tapi tubuh ini adalah saya. Nah, kemelekatan kita atau jiwa kita kepada tubuh itu menjadi pengetahuan dasar yang akhirnya menjadi substansi, menjadi karakter. Nah, akhirnya kita menjadi manusia yang ukurannya seberapa materi. Gitu. Perlindungan kepada tubuh menjadi utama. Bukan lagi perlindungan pada jiwa. Jiwa ini kan non materi. Tapi karena kita kesadaran pertama adalah melekat kepada tubuh, yang kita lindungi tubuh. Sehingga seolah-olah tubuh ini lebih tinggi derajatnya ketimbang jiwa. Gitu. Sehingga investasi kita kepada tubuh ini bukan main. Harus ada biaya BPJS, padahal kondisi sehat, harus asuransi.
disebut asuransi jiwa, padahal yang dijaga tubuh, ya kan? Harusnya asuransi tubuh. Harusnya asuransi tubuh, Nggak nyambung. nggak nyambung. Jadi udah salah kaprah. Tapi itu apa namanya, gradasi begitu. Level pertama itu kemelekatan kepada tubuh sehingga substansi kita adalah tubuh. Nah, kemudian akhirnya kehidupan kita menciptakan alam sendiri, yaitu alam tubuh. Hubungan kita dengan satu sama lain hubungan tubuh, bukan hubungan jiwa. Pernah kita contohkan ketika kita ketemu dengan teman-teman lama, teman alumni, ya kan? Yang kita ingatkan tubuhnya, bukan jiwanya. Iya. Iya kan? Mukanya, tubuh masa lalunya, waktu SD, waktu SMP. Oh kamu si Hasan, oh kamu si Budi. Gitu. Nah, sehingga kita tidak lagi mengenal jiwanya, tapi yang kita kenal tubuh. Ini karena faktor pertama jiwa melekat dengan tubuh. Nah, padahal hari ini terbukti dengan adanya teknologi, kita kan masing-masing ini main handphone ya. Seseorang misalkan pasti nonton sesuatu yang dia suka. Misalkan hobi nonton apa, bola, ya kan. Maka algoritmanya ya secara sistem itu mesin itu memprogramnya apa? Dia mengirimkan link-link tentang bola, ya kan. Sehingga di handphone kita penuh dengan apa informasi tentang bola. Yang hobi kuliner, sehingga setiap itu ada aja konten-konten YouTube yang tentang kuliner. Yang hobi belanja masuk juga. Artinya algoritma saja sudah bisa mengenal karakter jiwa kita. Tapi dia nggak kenal fisik kita kan. Nah, jadi waktu kita membuka tontonan, itu sebetulnya jiwa itu yang sedang hidup. Nah, sehingga mesin ini menangkap jiwa kita, sehingga dia tahu persis. Sehingga kita bisa dialgoritmakan. Nah, ini orang ini hobinya ini. Nah, tapi dia nggak kenal tubuh kita. Di sini ya pesannya apa? Sebetulnya yang substansi jiwa bukan tubuh. Ya, paham sampai situ Pak ya? Ya. Jadi faktanya ternyata yang hidup yang aktif itu jiwa. Seandainya kita kasih tahu tubuh kita juga mesin nggak bisa baca kan. Artinya ini siapa? Yang dia baca jiwanya. Nah, jadi cuman kita menganggap yang real itu materi. Ya, tubuh ini real gitu. Nah, oke. Dari situ jiwa terus bergradasi, ya kan? Dia mencari esensi-esensi kehidupannya. Dia mencari pola-pola, dia mencari karakteristik tentang jiwanya. Dia beranjak tuh. Dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang rasional. Makanya ada istilah sekolah, ya kan, belajar, ya kan. Nah, sehingga kemudian seseorang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dia menjadi makhluk yang rasional, ya kan. Nah, ketika dia sudah menjadi makhluk yang rasional, maka yang hidup jiwa yang intelek. Tadi kan jiwa yang badani, jiwa yang tubuh ya, kan? Yang materi. Nah, berubah tuh, bergradasi, meningkat substansinya menjadi jiwa yang intelek. Nah, maka orang-orang yang terpelajar itu akhirnya tidak lagi kemudian termelekat dengan tubuhnya. Contoh yang harfiah, seorang seniman pelukis, kadang bajunya awut-awutan, ya kan? Dia sudah nggak peduli tubuhnya, kadang nggak mandi waktu melukis, karena dia sedang mengekspresikan jiwanya. Dia lepas tubuhnya, tanda kutip. Nah, dalam konteks intelektual, jiwa yang sesungguhnya itu harusnya intelek. Dia menaik, merangsek dari merangkak tadi seperti bayi, dia harus bertatih-tatih menuju ke jiwa yang intelek. Mau tidak mau manusia harus intelek, jiwanya harus intelek, gitu. Karena dari merangkak terus belajar berjalan kan, dari melekat ke tubuh
harus merangkak ke jiwa yang intelek. Nah, jiwa yang intelek itu ciri-cirinya apa? Dia menjadi praktisi, ya kan? Contoh misalkan kita khawatir dengan kenaikan harga cabai, ya kan? Atau kenaikan beras, misalkan sembako, serba. Jiwa yang intelek akan menjadi praktisi. Ya udah, saya nanam aja dah. Kebetulan punya lahan nih, gitu misalkan. Punya 5.000 meter misalkan. Dia tanam itu cabai, dia tanam itu beras. Sehingga dia menjadi orang yang berjiwa intelek. Di situ dia sudah mulai berbeda itu. Jumlah jiwa yang semacam ini mulai minoritas, bukan kebanyakan orang. Atau nggak punya tanah, dia memanfaatkan lahan-lahan garapan yang kosong, pinggir jalan, ya kan. Ditanamin tuh. Dia menjadi praktisi karena inteleknya sudah muncul. Jiwanya sudah tumbuh menuju jiwa yang intelek. Sehari-hari dia bersama inteleknya. Bukan lagi bersama tubuhnya. Gitu Pak. Bersama inteleknya. Dia nggak boleh lihat tanah kosong tuh. Tanah garapan tuh pinggir jalan. Kadang-kadang dia lempar aja tuh bibit di sepanjang jalan kan. Kayak gitu. Nah, dia sehari-hari menjadi praktisi itu. Nah, setelah kehidupan intelek yang praktisi ini menjadi kebiasaannya, maka jiwanya naik lagi tuh. Dia menjadi pemikir, menjadi teoritis. Sehingga pengetahuan yang sudah dia praktekkan tadi, dia tuangkan dalam pemikiran atau tulisan. Sehingga menjadi karya ilmiah, karya jurnal ilmiah, ya kan. Artinya teori-teori dari praktek itu yang dia lakukan. Maka muncullah pengetahuan yang bisa dipelajari oleh banyak orang. Jadi jiwa intelektual teoritis itu muncul. Maka di situ dia menjadi orang-orang yang mampu berteori, berargumen. Maka dia menjadi orang yang punya pandangan jauh, punya visi misi. Ini sedikit lagi jumlah orang ini. Jiwa yang semacam ini lebih sedikit lagi. Sehari-hari secara tubuh dia lazim kebanyakan orang. Sama lah, makan, tidur, ketawa, ya kan. Sama. Tapi sebetulnya dia kemelekatannya tidak lagi sama tubuhnya. Tapi jiwanya bersama intelek. Nah, ukiran yang ini dia bangun terus-menerus, dia naik tuh kualitas inteleknya. Menjadi apa? Menjadi inspirator. Menjadi penemu. Menjadi seorang ahli. Dia tidak akan sampai kepada kepuasan jiwanya atau dia nggak tenang kalau dia nggak menemukan sesuatu yang baru. Atau dia nggak menemukan penyingkapan-penyingkapan. Karena dia tahu penghalang kehidupan ini banyak. Dari hijab tubuh tadi, masalah tubuh banyak, ya kan. Masalah hubungan dengan manusia itu banyak problem, masalah. Maka dia mencari solusi jauh. Dia menjadi jiwa yang aktif. Maka dia kehidupannya penuh dengan kesadaran aktif akalnya. Ya, akal aktif inilah sebetulnya yang menjadi puncak kualitas jiwa seseorang. Disitulah dia menjadi manusia yang paling tenang. Maksudnya tenang itu dia tidak lagi terprovokasi oleh ketumbuhannya tadi. Dia menjadi penemu, ya kan? Menjadi inspirator, menjadi penasehat, menjadi orang yang dipanuti, menjadi orang yang dimintai pendapatnya gitu. Karena dia hidup dalam keaktifan. Aktifnya di sini adalah pengetahuan yang dia dapat dari proses dari awal tadi, ya kan? Yang kemudian inilah yang kemudian kita sebut dia orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang tercerahkan. Jiwa yang semacam inilah yang disebut jiwa yang tenang, karena dia sudah sampai kepada kualitas diri yang akalnya sudah aktif. Kalau aktif itu tidak tersentuh dengan kepasifan. Setiap hari dia bersama kesadaran yang aktif, yang inspiratif.
dia menjadi orang yang memberikan solusi. Nah, jadi kebangkitan jiwa seseorang itu tadi derajatnya di situ. Jadi dari mulai tubuh, kemelekatan pada tubuh, mulai lepas ke menuju kepada jiwa yang rasional. Terus meningkat dia menjadi jiwa yang intelek, ya kan, yang menjadi praktisi, yang menjadi teoritis, sehingga sampai kepada kualitas akal aktif. Nah, manusia yang sampai di level akal aktif ini jumlahnya jauh lebih sedikit lagi, gitu. Yang digadang-gadang dia ini adalah menjadi pewarisnya Nabi. Makanya ulama itu adalah waris Nabi. Jumlahnya sedikit, gitu. Nah, inilah yang kemudian dia berbicara dengan Tuhannya. Karena ketika Tuhan memerintahkan kepada hambanya, hamba-hamba yang sudah sampai di jiwa yang akalnya aktif. Jiwa yang suci itu akal aktif. Jadi nggak mungkin Tuhan memerintahkan jiwa yang masih melekat tubuh, masih hewani gitu. Tuhan itu berbicara kepada manusia yang sudah tercerahkan tadi. Nah makanya manusia, nah di situ kita bisa ukur derajat jiwa kita ada di level apa, gitu. Ketika seseorang yang akal aktif dilanda rasa lapar, dia bisa memaintain sedemikian rupa sehingga hilang rasa laparnya. Tapi bagi orang yang sudah melekat di tubuh, solusi cuma makan, baru bisa hilang lapar. Tidur. Atau tidur, ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bahas derajat jiwa itu. Jadi untuk sampai di jiwa yang tenang tadi, dia sudah tidak terprovokasi grid yang di bawahnya tadi. Ketubuhannya sudah dia nggak peduli. Dia nggak mau sibuk acara alumni-alumnian, ya. Karena udah lintas. Tapi bukan berarti dia menjadi orang yang ego atau sombong. Tetap sosialnya ada. Tapi bukan menjadi pusat perhatiannya lagi. Karena dia sudah mengejar Tuhannya. Karena dia sudah di level kesadaran jiwa yang akalnya aktif. Nah, orang yang sampai di jiwa akal aktif inilah yang kelahirannya itu disebut kebangkitan atau manusia baru. Gitu. Dia punya malaka, punya malaikat, jiwanya sudah malaikat, sudah melangit lah. Nah, gitu. Enggak, jadi segala permasalahan dia bisa selesaikan. Gitu. Nah, ini kalau kita mau sedikit menyentuh soal jiwa. Nah, tinggal kita mengevaluasi aja kita ada di level apa. Makanya ketika kita diperintahkan untuk Iqra membaca itu bukan membaca yang bersifat eksternal saja, tapi jiwa kita itu ada di level apa, itu yang harus kita baca. Nah, sehingga asupan yang kita masukkan lagi bukan lagi bersifat kematerialan. Orang yang sudah sampai di level akal aktif, baginya semua ini adalah healing. Ya. Duduknya itu healing. Ya. Tidurnya itu mungkin refreshing, ya kan? Ya kan? Ya, artinya kualitas kematerialannya sudah minim banget. Gitu. Dia hanya cukup makan pisang rebus, itu sama nikmatnya mungkin roti pizza atau hamburger. Mungkin seperti itu. Kurang lebih gitu, Pak. Mungkin sampai di situ dulu.